Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eleven Pidarip Seloho dengan NIM H1B12043, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di mana saya membuat video ini untuk sebagai hasil ujian akhir semester mata kuliah Kajian Demokrasi dengan dosen pengampu Pak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP, di mana saya mengambil judul yaitu Konsep Dasar Demokrasi, Urgensi Demokrasi, dan juga Prinsip Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di berbagai negara dan termasuk Indonesia. Salah satu negara yang menganut demokrasi itu ciri-cirinya adanya kebebasan pers dan media, adanya persamaan hak bagi semua warga negara, adanya pemilihan umum langsung, serta pemerintah yang ada di tangan rakyat. Secara umum, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Setiap rakyat mewakili dirinya sendiri untuk memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern, sistem demokrasi langsung menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Dalam demokrasi langsung ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern itu cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan yang ada. Banyaknya kekurangan demokrasi langsung ini apabila dianut di masa konflik sosial horizontal yang terjadi di masyarakat dikarenakan elit politik yang tidak memperdulikan dan sulitnya diterapkan pada negara yang memiliki warga negara yang cukup banyak. Dan yang kedua yaitu demokrasi tak langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Penerapan demokrasi tak langsung ini biasanya dilakukan oleh negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayah yang semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi itu semakin rumit. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat dilihat dari pendapat Al-Maududi yang kemudian dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi. Menurutnya prinsip-prinsip demokrasi yaitu yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu pemerintahan berdasarkan persetujuan dari perintah. Yang ketiga yaitu kekuasaan mayoritas. Yang keempat yaitu hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah serta konstitusional. Yang kesepuluh yaitu pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang kesebelas yaitu nilai-nilai toleransi dan pragmatisme. Kerjasama dan mufakat tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Ada beberapa tujuan dari demokrasi, yaitu memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah perselisihan antar kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, dan membatasi kekuasaan pemerintah. Demokrasi dibedakan dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antar
antara alat-alat dan perlengkapan negara, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan eksekutif yang bisa disebut kabinet, dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang dapat dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Yang kedua, demokrasi dengan sistem pemisah kekuasaan, yaitu demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Demokrasi dengan sistem referendum, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada dua macam referendum, yakni referendum obligator dan referendum fakultatif. Dalam referendum obligator, kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijalankan setelah disetujui oleh rakyat dengan suara terbanyak. Referendum fakultatif yaitu undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat baru diminta persetujuan rakyat. Apabila dalam jangka waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat memintanya. Konsep demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara Pancasila, yakni adanya musyawarah dan juga mufakat. Musyawarah sendiri berawal dari sila yang keempat Pancasila. Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur dari bangsa Indonesia yang dikenal di semua daerah yang ada di Indonesia, meskipun dengan istilah yang berbeda-beda. Tidak salah, musyawarah menjadi utama dari demokrasi Pancasila. Musyawarah sebagai proses mempertemukan seluruh pihak untuk membicarakan suatu masalah atau memperbincangkan suatu rencana merupakan sangat ideal untuk mewujudkan suatu keputusan yang baik dan sejalan dengan kepentingan para anggota masyarakat. Demokrasi Indonesia lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan baik dari desa sampai pusat. Indonesia menjunjung tinggi musyawarah mufakat, bukan mayoritas. Dengan adanya musyawarah ini secara langsung telah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Saat ini sistem demokrasi yang dipandang paling baik di dunia. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi hampir sebagai asas fundamental dalam memfasilitasi peran masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah. Menurut pandangan saya, demokrasi di Indonesia memang berjalan, tetapi tidak semuanya berjalan dengan baik. Masih ada pejabat-pejabat politik dan pemerintahan yang menyimpang dari sikap demokrasi demi untuk kepentingan pribadinya, di mana demokrasi itu sendiri mementingkan keseluruhan yang adanya musyawarah mufakat, tetapi masih banyak yang mengabaikannya. Menurut saya yang harus dilakukan adalah memberantas orang-orang yang menyimpang, melakukan seleksi yang bersifat mayoritas bukan minoritas kepada yang pantas sebagai pejabat atau wakil rakyat. Yang dimaksud mayoritas itu yaitu keseluruhan, bukan hanya anggota keluarga para pejabat pemerintahan. Penutup, negara demokrasi merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Demokrasi selalu berhubungan dengan hak asasi manusia. Upaya untuk menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar asasi manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya, demokrasi juga berkaitan dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya rakyatnya. Dengan demikian, hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis, dan demikian sebaliknya. Demokrasi akan terwujud apabila negara mau menjamin tegaknya hak asasi manusia. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat juga dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat hukum, dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh atau hanya untuk kepentingan penguasa saja. Itulah pembahasan saya terkait konsep demokrasi. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf.
Terima kasih.